Selamat malam teman-teman penonton YouTube atau YouTuber. Pada malam hari ini kita bincang-bincang santai mengenai peristiwa terkini yang sedang hangat-hangatnya di Indonesia, yaitu salah satunya Kanjuruhannya ya di Kanjuruhan Malang. Sebagaimana kita tahu bahwa kejadian di Malang saat ini adalah kejadian yang menurut para pengamat sangat memalukan dan mengerikan. Ada sepak bola Indonesia, dan ini kejadian kedua terbesar korban dalam sejarah sepak bola setelah kejadian pertama itu tahun 1964 di Estadio Nacional Disaster Peru yang menewaskan 328 orang. Dan ini di Indonesia, di Stadion Kanjuruhan Malang ini menewaskan sampai 185. Ya, sampai 185. Ya, 185. Ya. Kebetulan pada malam hari ini saya sedang bersama dengan Bung Andi, salah seorang yang konsisten mengawasi perkembangan sepak bola, dan beliau adalah supporter PSM Makassar. Ewako. Jadi kita bincang-bincang santai saja. Menurut saudara Bang Andi ini, bagaimana pendapat saudara tentang kejadian di Stadion Kanjuruhan dewasa ini, akhir ini? Artinya kita mau mulai dari mana ini? Ya, mulai dari regulasinya, mulai dari pelaksana pertandingannya, aparat keamanan yang katanya SOP yang dilakukan itu tidak sesuai dengan peraturan FIFA, yaitu tidak bisa menembakkan gas air mata dan membawa senjata api ke dalam stadion. Ya. Itu yang pertama. Jadi menanggapi hal itu, kalau kita mau mengikuti peraturan ya memang silakan. Ngopi. Iya. Oke, supaya semakin hangat ya. Iya. Oke. Tidak bisa sebut merek ya. Oh iya. Yang jelas kopi. Jangan mengendorse produk ya. Ya, oke, silakan. Jadi berhubung pembahasan ini mengenai itu SOP, aturan dan lain-lain, memang benar tidak dibolehkan menggunakan GAM atau gas air mata ya. Iya. Di dalam stadion, khususnya di dalam lapangan. Tapi sekarang yang kita lihat semua, kejadian di Kanjuruhan Malang yang telah menewaskan 185 korban jiwa, yang dipermasalahkan di sini gas air mata. Ya. Dan banyak tanggapan-tanggapan dari luar, baik dari orang yang ada langsung pada saat pertandingan itu, yang ada langsung pada kejadian itu, bahkan ada juga orang yang cuma melihat kejadian, setelah kejadian yang berkomentar dan membuat suatu opini, memvonis sesuatu yang ini. Ini yang harus diluruskan. Ya. Jadi menurut saya, kan yang marak sekarang ini sebagian besar ya orang menyayangkan apa yang dilakukan oleh petugas keamanan. Kenapa harus menembakkan gas air mata? Ya. Pertanyaannya gampang, simpel. Terus Ya. Itu kan aparat keamanan juga menembakkan, itu kan ada sebab akibat. Ya. Mungkin seperti ini, karena saya juga sempat melihat kejadian itu lewat YouTube, bahwa sebenarnya ini kan tidak ada pertemuan antara dua supporter, hanya tunggal supporter Arema. Ya, betul. Karena memang dari awal Arema dan Persebaya ini adalah dua klub ini yang rivalitasnya sangat tinggi. Iya. Bahkan sampai ke supporter ya. Ya. Kemudian karena pertandingan ini mengandung risiko yang sangat tinggi, maka bonek mania dilarang untuk menghadiri itu. Saya lihat itu sebenarnya
awal mulanya itu karena supporter masuk. Ya begini, kita berbicara sebab akibat. Jadi kita jangan memvonis dulu sesuatu. Ya. Kita lihat dulu sebab akibatnya. Pertama, artinya kita bicara betul-betul kita sebagai manusia yang bukan pakarnya hukum, Ya. yang bukan ahli di bidang situ, Ya. tapi kita sebagai penyimak, ibaratkan penonton, pasti memiliki sebuah pandangan yang berbeda ya pada orang lain. Ya. Contohnya kita nonton bola, sehebat-hebatnya Ronaldo, sehebat-hebatnya Messi, masih punya kesalahan kalau kita menonton, Ya. ya kan? Kan tensinya beda. Nah, sekarang sebab akibatnya. Kira-kira ada nggak sejarah? Misalnya dari Polri atau TNI yang mengamankan sebuah entah ya misalnya turnamen kayak Liga 1 ini, Ya. tiba-tiba masuk mengamuk di lapangan tidak ada masalah. Pernah ada? Iya, tapi kalau saya lihat ini, kita sedikit meluruskan toh, Ya. supaya Bapak juga bisa, Bung Andi juga ini bisa menjelaskan. Saya lihat itu seandainya supporter Arema tidak masuk di lapangan, saya yakin tidak akan ada kejadian ini. Betul. Nah, Begini maksud saya tadi pertanyaan Ya. saya. Hmm. Apa yang dilakukan oleh petugas sudah benar. Karena ibaratnya kita putar kondisi keadaan. Ya. Sekarang korban yang berjatuhan ini atau para supporter Arema ditukar menjadi mereka yang jadi keamanan. Sementara petugas keamanan ditukar posisi jadi supporter. Nah, mereka supporter ini yang tadinya keamanan ini karena sudah ditukar fungsinya mereka yang rusuh. Kira-kira supporter yang jadi keamanan bagaimana? Di satu sisi memang saya kira tidak ada yang membenarkan penembakan gas air mata. Ya, betul. Karena memang di stadion itu meskipun dia ruangan terbuka, tapi dia bukan ruangan bebas. Nah. Artinya ketika gas air mata itu ditembakkan, otomatis semua penonton itu akan panik. Artinya kita tidak perlu berbicara panjang lebar sampai akhir-akhir. Yang ini yang perlu dibahas sekarang pemicu. Ya. Pemicunya. Sekarang seorang petugas saya, entah saya Polri atau TNI, ditugaskan yang diundang secara langsung, secara sah untuk bertugas menjadi pengamanan. Karena saya entahlah saya polisi, Polri atau TNI ya. Ya. Tiba-tiba masa yang saya hadapi atau supporter yang saya hadapi yang sudah terindikasi mau rusuh Ya. tanpa bisa lagi dibendung, bahkan diajak untuk mediasi dialog tidak bisa, Disuruh keluar lapangan. disuruh keluar lapangan tidak bisa, tapi dia menyerang membabi buta. Saya katakan menyerang membabi buta karena apa? Mereka melakukan itu dengan emosi. Iya, betul. Dengan emosi. Karena mereka tidak menerima kekalahan. Iya, Hah? betul. Emosi. Jadi otomatis sebagai keamanan, saya harus bertahan. Saya harus mempertahankan. Ya. Gas air mata saya tembakkan pertama. Karena memang senjata yang dibawa sebagai pelengkap untuk keamanan itu. Terus sebenarnya gas air mata tujuannya itu awalnya untuk mencegah supaya penonton bisa tidak terlalu agresif lagi untuk mendekat melakukan serangan, karena ini bisa saja membahayakan siapapun. Andaikan tidak ada gas air mata, kita mungkin yang paling banyak korban pemain, official, petugas sendiri kalau tidak ada gas air mata. Karena orang-orang yang masuk Ya. itu orang yang sudah emosi tinggi. Dan saya bahkan andaikan saya seorang polisi, tentara, pada saat itu saya akan menembakkan juga daripada saya terancam. Jadi kondisi terakhir ini Bu, kondisi terakhir kemarin itu Kapolri mengumumkan ada 6 tersangka, diantaranya Dari pihak dari pihak ketua direktur PT LIB, terus PT Indonesia Baru, kemudian pelaksana pertandingan, kemudian aparat. security officer, Ya. kemudian 3 orang dari aparat. Jadi Ya. dan tidak menutup kemungkinan masih akan ada lagi. Saya tidak mau tahu di luar dari aparat. Saya mau tahu aparat tuntutannya apa.
dituntut karena telah lalai ya, meskipun sebenarnya ini juga ada sebab akibat juga, karena aparat itu barangkali tidak tahu bahwa aturan FIFA itu, aturan PSSI itu tidak bisa memasukkan gas air mata Ya, stadion. oke, betul. Di luar daripada itu, entah mungkin dari PT LIP atau aturan dari PSSI kurang mengkonfirmasi bahwa aturan-aturan seperti ini dilarang dilakukan di lapangan sehingga petugas tidak tahu, atau sebaliknya saya tidak perlu tahu itu. Yang saya mau tahu, tugas saya di lapangan adalah mengamankan. Saya ini pengaman. Saya ini sah, perintah negara. Ya, Perintah negara. tapi Tunggu tidak dulu. sesuai regulasi. Tunggu dulu. Ya. Berbicara masalah regulasi, kita dulu lihat kejadian. Andaikan ini penonton atau masa yang kita hadapi, masa yang bisa diajak diskusi, mediasi, yang bisa ditenangkan dengan secara gampang, yang cuma melakukan istilahnya himbauan-himbauan, mereka mendengar patuh. Ya salah kalau saya mau pakai gas air mata. Tapi katanya apapun itu aparat tidak boleh menggunakan itu. Ya jangan salah, kalau setiap ada pertandingan selalu akan rusuh, karena penonton semaunya saja akan mau rusuh. Kalau mau rusuh, karena kenapa? Tidak ada yang ditakuti, tidak ada pertimbangan dalam dirinya, Ya, itu tidak ada salah, pertimbangan. itu salah satu poin ya. Sebenarnya menurut saya ini gas air mata karena memang unsurnya bukan sengaja untuk membunuh. Ini sama halnya dengan tembakan peringatan. Tapi kenapa dilakukan begitu sampai sebanyak itu? Karena masa makin lama makin membludak. Tidak bisa mengendalikan diri. Tapi apapun itu kita harus prihatin juga karena begitu banyaknya korban. Tetap prihatin. Ya, prihatin itu artinya sesuatu yang wajib prihatin. Tapi yang lebih memprihatinkan sekarang aturan, menurut saya hukum. Bagaimana, seperti apa? Artinya yang kita lakukan sekarang, hukum-hukum yang kita lakukan ini sebaliknya dilema untuk masyarakat, dilema untuk penegak hukum. Seperti apa dilemanya? Misalnya, saya seorang petugas, entahkah saya TNI, sekali lagi, entahkah saya TNI atau Polri. Saya dilatih mulai dari mental, insting dan lain-lain ya. Saya dilatih. Misalnya saya TNI dilatih untuk perang. Kau tahu kan latihannya TNI keras, didoper mentalnya dibentuk. Terus tiba-tiba saya mendapatkan tugas jadi pengamanan. Nah, pada saat saya bertugas, tiba-tiba apa yang saya kawal di situ ribut. Dan betul-betul tidak bisa dikendalikan. Daripada saya yang mati, jiwa saya terancam, dan banyak melibatkan orang-orang yang tidak bersalah kena, ya saya harus melakukan perlawanan. Jadi bisa saja itu melanggar HAM kalau begitu. Ya, makanya saya bilang, ini HAM ada baiknya ada bagusnya. Bagusnya ada HAM, tidak penegak hukum tidak semena-mena menindas rakyat atau warga atau siapapun. Tidak baiknya kalau ada HAM, ya bisa saja Pak, kita yang terancam. Karena orang yang kita hadapi berani atas dasar HAM. Atas dasar HAM. Contohnya, kita lihat di Papua ya, kejadian ada kabar seorang aparat ini membantai, ya kan? Membantai yang diduga KKB. Saya kira begini, nggak usah kita terlalu panjang. Contoh. Ini kan salah satu yang membuat tersangka juga ini Direktur PT LIB, ternyata itu Stadion Kanjuruhan itu terakhir diverifikasi pada tahun 2020. Sementara
ini kan liga berjalan tahun 2022, mestinya sebelum masuk Liga Indonesia, pertandingan Liga Indonesia, mestinya stadion itu diverifikasi kelayakannya. Tapi kenapa dibolehkan bertanding? Itulah di situ. Kenapa hari ini Direktur PT LIB ditersangkakan karena itu kelalaian dari situ. Karena yang dipakai itu kelayakan stadion itu verifikasi tahun 2020. Ya terus kenapa bisa dipakai di 2022? Ya itulah. Ah, Ya, inilah yang akan diinvestigasi oleh tim gabungan tim gabungan independen pencari fakta hari ini. Dan ya makanya itu Kapolri kemarin mengatakan bahwa tidak mungkin kemungkinan masih ada lagi tersangka baru. tapi sekarang, andaikan tidak ada kejadian, apakah ini akan diungkap? Ya, ya inilah gitu. Inilah minusnya persepak bolaan kita, karena ternyata ya di PSSI itu ya memang ada katakanlah mungkin ada di anak emaskannya barangkali seperti itu. Kenapa ada yang diverifikasi, ada yang tidak? Itu dong. Iya, masalahnya begini, kalau berbicara masalah kejadian dan verifikasi stadion, sebenarnya saya tidak butuh itu argumennya. Yang masalahnya di sini cari sebab akibat. Tolong jangan langsung menindak tegas para petugas-petugas yang melaksanakan tugasnya pada saat itu. Berikan dia kebijakan. Ya yang jelas seperti ini dari dialog awal kita tadi bahwa memang pemicu daripada kejadian ini karena masuknya supporter Arema. Makanya saya tadi sempat bilang saya bisa menerima petugas bisa ditindak tegas melakukan hal itu kalau memang penontonnya tertib tapi petugasnya yang arogan. Apakah saudara terpikir bahwa dengan kejadian yang sangat luar biasa ini, apakah federasi atau PSSI itu harus bertanggung jawab dalam hal ini ya? Apakah ini kan sekarang sudah banyak netizen yang membuat petisi bahwa ketua PSSI mundur. Bagaimana dengan hal ini? Artinya kalau berbicara masalah ketua PSSI, biar tidak ada persoalan kanjuruhan, tetap harus dievaluasi. Iya. Karena pemicu-pemicu keributan itu bersumber lagi dari aturan-aturan tertentu. Dan memang kita sadari bahwa selama ini dari deretan pertandingan di Indonesia masih sangat banyak kekurangan yang terlihat di dalam lapangan. Ya salah satunya itu termasuk keputusan wasit. Makanya saya bilang inilah untuk mengevaluasi PSSI tidak perlu menunggu ada kejadian di Kanjuruhan Malang, tidak perlu. Karena sudah banyak dari tahun ke tahun. Misalnya baru-baru Pluim diganjar kartu merah. Pertama kartu kuning pertama dikeluarkan, terus kedua dikasih kartu merah tanpa kartu kuning, itu pun melalui provokasi. Kalau di luar negeri itu kalau ada pemain yang memprovokasi wasit, maka pemain yang memprovokasi kena kartu. Terus kartu merah itu minimal 2 pertandingan. Ini 5. Kemudian alasannya Komdis PSSI karena dia mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan. Ya enak dong. Kalau memang cuma pemain untuk dituntut tidak boleh mengeluarkan kata-kata sopan, sementara pemimpin di lapangan tidak kena. Karena tidak mungkin seorang Pluim mengeluarkan kalimat kotor atau kalimat tidak layak kepada wasit kalau wasit itu betul-betul adil. Artinya ada lagi sebab akibat. Ada sebab akibat. Ini rokok tidak akan ada asap kalau tidak ada apinya. Iya. Berarti memang singkatnya tanpa kejadian ini memang perlu dievaluasi. PSSI perlu dievaluasi. Dan yang paling pertama tolong itu di PSSI
yang menjabat di PSSI mulai dari bawah sampai ke atas atau dari atas sampai ke bawah, tolong jangan ada unsur politik di dalam. Satu. Kedua, jangan ada yang punya klub di PSSI. Ketiga, poin yang paling penting, PSSI harus memakai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini soal politik ya. Nah, tadi bahas sama Ya. masalah politik. Ini kemarin penentuan stadion juga ini dari JIS, dari Stadion Jakarta International Stadium. Iya, betul. Nah, langsung dipindahkan ke Pakansari Dengan alasan bahwa JIS tidak layak. wah, Nah, B.J. Habibie layak, JIS tidak layak. tidak untuk pertandingan tim nasional. Oh itu. Tim nasional makanya. Sementara yang sepengetahuan kita bahwa JIS itu adalah salah satu stadion modern yang ada di Indonesia, di Asia salah satunya. Salah satu stadion modern terbesar, salah satu stadion terbesar dan modern di Ya, Asia. yang dibilang Asia Tenggara, Asia. Jadi sekarang Nah, kita katanya banding, tidak layak. iya, Sementara Pakansari tidak perlu bahas Ya. Pakansari. kan layak katanya. GBK saja yang dulunya dengan dibandingkan JIS yang sekarang layak GBK pertandingan timnas ya. Ya pasti karena dia stadion negara. Ya. Stadion Tapi negara. kan kita untuk kelayakan stadion itu bukan kita melihat stadion negaranya, tapi fasilitas yang ada pada stadion. Sementara itu di JIS itu Wih, semua fasilitas luar biasa. Kemudian pengamanan penonton dari tribun itu pokoknya JIS sangat itu safety. safety, parkiran luas, tidak perlu jar parkiran ya. Tribun luar biasa. Ya, Berapa ya penonton di Tampung itu? 80.000. Lebih. Ya kurang lebih 85 lah, ya. kurang lebih. Kemudian ini mengenai, karena ini kita sudah bicara tadi dari sisi yuridis. Apa kesimpulan saudara tentang kejadian di Stadion Kanjuruhan? Review tentang pelaksanaan pertandingan dari sisi penyelenggara, review tentang hukumnya dari sisi aparat. Kemudian apa harapan saudara tentang keberlanjutan daripada Liga 1 ini? Ya, pertama, ya kita selalu mengharapkan supaya Liga 1 ini cepat bergulir kembali, karena apalagi pribadi saya fansnya PSM ya. Ya. Saat bagus-bagusnya ini PSM baru kali ini ditambah dengan Ya. pelatihnya yang luar biasa. Salah satunya klub yang Iya, terkalahkan. belum terkalahkan. Dan Luar biasa. salah satunya klub yang tidak diperhitungkan tapi bisa tembus final FC Dengan apa? dengan skuad apa adanya. Iya. Pemain muda adapun pemain luar, pemain dari luar ya, dari Pemain Indonesia, pemain asing, tapi mereka kan dari Liga 2. Itu luar biasa. Ya, jadi pertama, kalau sepak bola Indonesia mau maju, pertama yang harus dievaluasi dari atas, pengurus PSSI. Ya. Tolong siapapun yang ada di dalam PSSI, tolong jauhkan sepak bola dari ranah politik. Satu, Ya, betul. karena kasihan bakat-bakat muda yang baru muncul, karena persoalan politik mereka karirnya hancur. Ya, kalau mau dibahas panjang ya, panjang. Nah, terus kemudian tolong PSSI siapkan pengadil lapangan atau pengadil lapangan yang betul-betul bijak, Ya. yang seadil-adilnya, Ya. yang betul-betul lisensinya lisensi yang apa istilahnya itu, standar. Ya, minimal Eropa ya, Euro. Iya, Dan apa namanya, wasit juga jangan menguntungkan salah satu pihak dan merugikan salah satu pihak. Itu tidak barangkali. boleh. Karena percuma. Contoh, sebuah klub membayar pelatih terbaik dengan mahal, menyewa pemain dengan mahal, bahkan
mencari bibit-bibit baru dari akademi masing-masing, tapi pas main begitu kan rugi. Dari sisi aturan ke depan seperti apa supaya supporter aman, penonton aman datang dan nyaman pulang. Ya, berarti kembali kepada supporter dong. Ya. Pertama, supporter, marilah mulai dari sekarang kita bijak dalam mendukung tim kebanggaan kita masing-masing, dewasa dalam mendukung tim, karena dalam pertandingan ya memang harus ada kalah dan menang. Iya. Fanatik boleh tapi jangan anarkis. Ya. Artinya Ya. terima kekalahan kan belum tentu besok kalah lagi Iya. bisa menang. Apa tirulah supporter di Eropa. Ya, Ketika timnya kalah, mereka malah menangis. pertama Begitu ya. pertama yang dirugikan klub Anda sendiri. Ya. Klub Anda didenda, dapat sanksi, Tidak bisa jadi tuan rumah. tidak bisa jadi tuan rumah, bahkan salah-salah didiskualifikasi. Ya. Dan tim lain juga kena dampaknya. Ya seperti Ya, seperti hari ini. Ya, Kita yang tidak tahu apa-apa kena dampaknya, tidak menyaksikan bola, Ya. tidak nonton bola. Padahal waktunya lockdown, bola dihentikan. Kalian demo makan mobil, kenapa harus dihentikan, kenapa begini, Ya, kenapa begini. kenapa tak Negara luar bisa begini-begini, kenapa harus tanpa penonton? Sekalinya ada bola, kalian lagi seenaknya berulang. Jadi tolonglah, kalau mau menonton dengan bijak, dewasa. Ya ini juga mungkin tidak terlepas dari karena rivalitas Persebaya dengan Arema ya. Tinggalkan itu, Ya. tinggalkan semua itu Karena rivalitas. selama 23 tahun Persebaya tidak pernah menang di Kanjuruhan. Sekarang begini, kita mau lihat sepak bola kita ini maju. Gara-gara aturan yang tidak becus, gara-gara mulai dari perangkat pertandingan, wasit dan lain tidak becus, sehingga timnas selalu mengandalkan naturalisasi. Karena bakatnya di sini terpendam, baru muncul sia-sia. Tapi kan tidak apa-apa naturalisasi, yang penting dia darah keturunan Indonesia. Ya seharusnya menurut saya ya, kalau bisa Ya. asli orang Indonesia lah. Karena rata-rata timnas sekarang ya semua melakukan naturalisasi. Tidak kan begini, kasihan ini mereka karirnya pemain hanya gara-gara oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga terjadi seperti ini. Jadi pertama PSSI harus betul-betul transparansi, harus betul-betul adil, jauh dari politik, jauh dari mafia, harus. Ya selanjutnya sebelum kita tutup Ya, ya dari sisi PSSI-nya mesti ada review ya dari segi Ya, pengurus, pelaksana pertandingan. pertama betul-betul orang yang mengerti bola, Ya, wasit. orang yang mengerti bola, Kemudian kesadaran supporter ya. kesadaran supporter juga. Persoalan dari keamanan, siapapun mengamankan, kalau tidak ada kesadaran dari supporter, tetap akan rusuh. Ya. Apalagi di era klub profesional saat ini, bahwa besarnya sebuah klub itu ditentukan oleh supporternya. Iya. Ya. Nah sekarang kita tidak ada istilah demaxman, tidak ada istilah boboto, tidak. Kita semua satu kesatuan NKRI. Ya. Ah, Ya, itu dibuktikan kemarin bonek datang ke Parepare menonton sekitar 600-300 orang, itu aman-aman saja. ya karena alhamdulillah supporter PSM itu dewasa, bijak, Ya. bukan membanggakan ya, bukan, tapi kenyataan fakta kita lihat. Karena apa gunanya? Yang rugi kita semua. Ya. Yang biasanya jam-jam begini menikmati layar dengan siaran Indosiar, Liga 1 Indonesia, sekarang Liga Dangdut. Ya. Kita nonton bola. Ya mungkin pemirsa mungkin sampai di sini dulu wawancara kita dengan Bung Andi. Nanti kita ketemu lagi dengan pembahasan yang berbeda, tentunya pembahasan yang hangat dan terkini. Ya. Jadi terima kasih. Ya, dan jangan lupa, Dan jangan lupa semoga
Ya. Liga 1 BRI cepat dipulihkan kembali Ya. supaya kita Itu semua harapan kita. Ya. Supaya kita ini pencinta bola tetap bisa mengikuti hiburan dari dunia sepak bola, khususnya Liga 1, Liga Nasional kita. Oke, penonton, untuk supaya channel ini tetap berkembang, jangan lupa Subscribe. subscribe, Subscribe. like, dan share. Ciao. Tombol